Bro, lu ada info nggak? Ada bro, banyak. Infonya valid gak? A1. Lawak nih acara yuk. Lawak. Lawak. Ini pokoknya dari seluruh konten Total Politik, segmen paling sampah ya A1 pokoknya. Tapi yang paling sampah itu paling laku biasanya. Amin. Kita doakan aja ya. Oke. Jadi ya sebenarnya gue tuh pengen tahu gitu loh. Karena gue selama ini jarang ketemu politisi yang minoritas juga. Ya, nggak Gitu. banyak. Gue pengen tahu nih gimana sih rasanya jadi politisi minoritas tuh? Nggak ada bedanya. Nggak ada beda serius? Nggak ada bedanya. Malah dari iklimnya, dari potensial menang di Batam. Bahwa gini, menjalani kehidupan sebagai politisi yang minoritas ya nggak ada bedanya. Tapi memang berbicara pada saat hari H, gue sih jujur belum pernah sampai kampanye pilkada ya. Karena kemarin pengalaman gue di Batam kan masih pada tahap pengumpulan dukungan untuk calon independen. Tapi di ranah sosial media riuh rendahnya di komen-komen Facebook di Batam memang isu saranya ada. Ya itu memang konsekuensi dari kita berpolitik di yang secara demografi mayoritasnya teman-teman agama lain selain kita gitu, dan kartu-kartu sara itu kan pasti akan ada. Tapi ya memang udah kondisi yang given ya, jadi gue nggak terlalu pikirin sih, jalanin aja. Makin lu pikirin nggak ada gunanya, karena semakin dipikirin kan nggak akan merubah apapun ya. Jadi makanya balik ke pertanyaan lu tadi, gue menjawabnya ya nggak ada bedanya ya. Tergantung mindset lo. Kalau lo mau bikin jadi ribet segala urusan ya langsung berasa ini berat nih sara nih. Tapi gue nggak pernah ngerasa gitu, karena gue juga emang nggak pernah merasa beda juga sama yang lain. Maksudnya KTP gue warnanya biru sama lu semua yang agamanya Buddha, Hindu, kepercayaan, nggak ada bedanya. Gue nyari makan di sini juga sama kayak lu semua, nggak ada bedanya. Gue juga kuliah di UI yang sama kita semua sama-sama proletar gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya. Balik ke mindset aja sih menurut gue ya. Kayak mindset emang semua orang emang berhak untuk berpolitik di Indonesia ini ya. Iya. Benar sih. Betul. Jadi padahal gue berharap ada jawaban yang lebih seru. Coba kalau sekarang gue tanya balik, misalnya politisi minoritas kan Bang Batara sebagai politisi minoritas kayak gimana sih? Berat nggak sih Bang Batara? Kayaknya berat ya. Kayak ancaman pembunuhan banyak ya. Masalahnya cari jodoh aja susah kalau jadi minoritas. Iya si anjing gimana? Emang sampah sih acaranya. Gue nanya berat, dijawabnya jodoh ya kan. Tapi yang kayak gini viewernya makin banyak ya kan, konten-konten substantif kayaknya nggak ada yang nonton. Ya gimana? Jawaban serius. Nah, jawabannya ya bentar, gue bingung juga gak jawabnya sih. Tuh kan, si anjingnya nggak tahu jawabnya, bilang jawaban gue nggak bermutu. Memang sampah nih acara. Bro, 2 menit lagi udahan, 2 menit lagi udahan. Jangan dulu. Ya udah, apa namanya? Oke, kalau misalnya di A1 ini biasanya kita tuh ngebahas berita-berita terkini, terus kita bercandain. Biasa gitu. Anjing, gue inget Batam langsung ada food court terkenal banget namanya A1. Lanjut lagi. Oke, enak gak? Enak, nasi itunya enak. Nasi campur. Ini enak banget sih. Jangan bikin lapar loh. Terus gimana nih kalau misalnya lo ada nggak sih kayak berita-berita yang terkini nih yang lagi hot yang bikin lo agak gemes? Oh, ada nih. Tadi pagi sih lihat di timeline Twitter. Ada yang mengatakan bahwa, hey, ini di spanduk 17 Agustus ada simbol salib. Wow. Akhirnya apakah tujuan betul? Kristenisasi kita tercapai. Gerakan kita masuk ya kita coba lihat ininya
fotonya. Gue nggak kepikiran sih gimana ceritanya. Gue juga salib. penasaran spanduknya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, yang gue paling heran tuh kok ada-adanya gitu orang naikin isu itu gitu. Nah, kayak gini nih bentuknya nih. Nanti, Kayak nanti kartu akan gaple dilihatin, mungkin sebenarnya. akan diedit ya, akan kelihatan nanti itu. Mungkin ada kelihatan di sini. Di Kok sini. orang kepikiran gitu bilang ada salib di situ? Hah? Kayak sensi banget ada salib gitu ya. Coba ini kan yang ngomong Nasrani dengan Nasrani, Iya. gimana menurut pandangan lu? Ini gue lihat dari sudut pandang gue Eh. kayak kartu gaple. Iya, bahaya juga. Kocak. Kalau menurut lu gimana? Ini Pokoknya menurut gua siapapun yang punya opini seperti ini, itu menurut gua fans beratnya novel Da Vinci Code. oh iya mungkin. Cocok logi disambung-sambungin semua gitu menurut Kayak gua. apa namanya ada itu dikit. Wah, apa Illuminati, Secret Society yang ingin mengkristenisasi. Aduh, ya Allah. Gila ngeri. Maksudnya gua ya nggak begitu kali. Iya, Tapi kan menurut kita, menurut opini lain mungkin memang beda. bahwa itu real, ini sedang terjadi gerakan-gerakan bawah tanah untuk tahu lah. Apa? Kocak sih. Kocak sih dan ini kayak Kocak. Dan jangan-jangan nih nanti lama-lama orang kayak tadi ada di Twitter, ada satu netizen yang komentar di komen gua, jangan-jangan lama-lama festival layangan Indonesia dilarang. kenapa ya? Kalau memang ada festival layangan ya. Iya. Karena kalau Kita dilihat bikin lah, dari kita bikin nanti. kita bikin. Karena kalau dari bawah tuh rangka bambunya kan kayak salib. Oh iya bener. Aduh, gitu. Nanti dibilang layangan itu adalah bentuk kristenisasi. Nah, bawah Bisa ada aja. salib-salib di atas udara nih berarti Kristus dari waduh. Setinggi langit gitu kan. Aduh ngeri Jangkauannya juga. luas ya gitu lah. Nanti perempatan jalan juga bisa aja. Perempatan jalan kayak salib gitu kan. Google Map lihat dari atas. Wah, simpang jalan protokol ini salib jalan protokol utama. Pokoknya Nah, itu dia orang politisi pakai flanel dibilang, salib. betul. Salib, ini salib. Waduh, semuanya aja. Itu yang bilang tadi kalau main gaple di pos lama-lama. Wah, Iya. bapak itu dipanggil istrinya tapi meninggalkan posisi gaple seperti Salib. Jadi terus hati-hati. aja ngayal. Jadi hati-hati kalau misalnya lagi suka main gaple, Nah, bentuknya tolong disusunnya. Nanti kalau misalnya salah dikit, nanti didatengin ormas bisa aja. betul. Penikmat balak 6 hati-hati. Hati-hati. Apalagi? Gimana? Cukup sampah nggak tadi kontennya? Cukup sampah kan? Cukup Cukup sampah kan? Jadi penonton netizen jangan terlalu serius ya. Jangan. ITE undang-undang lapor-lapor lagi. Tapi apa namanya? Apalagi? Ada lagi nih. Berita yang konyol. Kayaknya itu sih. Nah. Atau yang kemarin dikasih tanda bintang. Oh. Itu ada yang ngomel-ngomel soalnya. Siapa yang ngomel? Ya biasalah. Ya namanya Ini citizen dan netizen pasti kan punya opini. Ada Ini yang menganggap kena bintang yang dapat penghargaan bintang ini double F ya? double F, Oh. Bang Fadli, Bang Fahri. Oh, bukan ya itu nanti bukan FF bukan ini ya, bukan ya, bukan. Astaga. Bukan. Emang susah kalau fuckboy sih. Hah? Kasian ya. Kasian. Pokoknya cewek-cewek please. Titik-titik isi sendiri. Nah, tapi apa namanya memang banyak komentar sih kayak kan emang double F ini kan juga emang dulu kan emang suka nyecer presiden gitu kan. Tapi atau presiden memberikan mereka penghargaan. Ya. Gue sih nggak tahu gimana, tapi menarik tweetnya Pak Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang tadi pagi bilang ya karena secara jabatan kedua Bang F ini wakil ketua DPR kayaknya. Menurut Pak Mahfud sih karena jabatan itu mereka menjadi berhak atas tanda penghargaan itu. Berarti dari segi jabatan aja gitu. Iya, kayak dari sisi memang legal formalnya memang ya adalah hak. Justru karena perbedaan pandangan politik lalu ditahan jadi nggak baik. Itu menurut Pak Mahfud. Gue nggak tahu, gue belum dalamin. Tapi pas gue baca tweetnya, oke, menarik. Tapi kan yang namanya opini ya bebas lah ya. Namanya pendukung Pak Jokowi mungkin heran, atau mungkin pendukung Bang Fadli, Bang Fahri yang kemarin juga heran. Kamu bingung. Semua bingung. Kalau bingung harusnya dicari dulu jawabannya ya, diklarifikasi bukan secara. bukan. Jayus banget, Jayus zaman dulu. Itu Jayus 15 tahun lalu pas gue masih SMA, dia masih pakai.
dan tetap laku ya. Dan tetap lah. Tetap jadi fuckboy. Tetap jadi fuckboy. Jangan gitu lah, jangan bahas itu dulu, jangan bahas itu dulu. Okay. Emak gua nonton. Oh ya, tante. Tadi bercanda tante buat naikin viewer sama subscriber konten ini, tante. Ma, itu cuma bercandaan, enggak sebenarnya kayak gitu, tenang Ma. Enggak tenang, tante, fix anak enggak, mama enggak. masih suci. Enggak bohong deh. Tante. Dan apa, tapi kalau misalnya lo sendiri nih misalnya nih, kayak lo itu kayak lo mengkritisi salah satu orang lah, gak harus politisi atau apa, lo kritisin banget. Abis dikritisin lo dikasih penghargaan sama dia, ekspresi lo kayak gimana? Kalau gue ya, tergantung konteksnya. Tapi kalau gue menjadi Bang Fadli dengan Bang Fahri, atau kayaknya nggak mudah sih buat gue menerima tanda penghargaan itu. Nggak mudah sih. Tapi kan ya inilah, politik kan ada panggung depan, panggung belakang politik. Artinya panggung depannya kan mungkin kencang nih, kita nggak tahu panggung belakang seperti apa. Jadi ya apapun keputusan nanti kedua abang itu, karena gue belum tahu apakah mereka akan menerima itu atau tidak ya. Tapi ya itu haknya Bang Fahri, Bang Fadli lah, dan adalah hak orang-orang yang kemarin mendukung Pak Jokowi juga yang merasa heran dan menolak atau apa ya, keberatan dengan itu hak juga. Negara demokrasi bebas aja, sah-sah aja. Ya, mereka ngerasa kayak ya gue yang dukung kok malah gue nggak dapat penghargaan gitu kan. Mungkin aja yang begitu kan, namanya manusia kan. Manusia lah, ya, kayak kita sering bantuin kok. Ada yang ikhlas, ada yang pamrih, ada yang cuek aja lah, terserah Pak Presiden. Ada yang merasa setiap jengkal keputusan harus have a say juga. Orang beda-beda, nggak masalah. Gitu. Ada apa? Itu lo kode sama produser Ari, lo disuruh lihat HP lo atau iPad lo atau apa gitu. Iya, itu kalau pandangan gue ya. Oh begitu. Jadi kira-kira gitu. Enggak sih, ini logika dasar aja. Jadi sudut pandang lo tadi. Lo jangan bikin malu UI dong. Gimana sih? Lah emang lu UI? Gue UI. Ya. Lu dulu sering makan warteg Sasari nggak? Oh iya jelas. Tuh yang telur yang makan gitu-gitu. Warteg Sasari juga. Gue bisa, otak gue agak jalan. Lu kenapa nggak jalan? Enggak, tapi lulus berapa tahun lo? Gue 4 tahun. Ya gue 6 tahun. Oh jadi... iya. Memang susah. Fuckboy. Aib gue kebuka kan akhirnya nih gara-gara ini. Fuckboy nongkrong di kampus agak lama fuckboy. Jangan fuckboy mulu. Udah bilang mak gue nonton. Iya. Tante bercanda. Nanti gue dipertanyakan. Habis kan lu minta kontennya sampah, ya kita bikin sampah. Ya tapi jangan itu udah masuknya konspiratif itu. Konspiratif. Rumah tangga gue, padahal gue belum punya rumah tangga sih. Oke. Nah, hampir. Oh, hampir. Enggak juga. Ditinggal kawin. Enggak juga. Hah? Mak gue nonton. Iya. Jadi tapi apa namanya, kayak mungkin kayak ada kayak semacam suguhan untuk aliansi politik menurut. Kayak kelihatannya ada gak seperti itu? Wah, menarik nih. Suguhan untuk aliansi politik. Wah, itu menurut gua adalah sebuah pemikiran konspiratif. Iya. Tapi ginilah, anggaplah mau dibuat aliansi politik nantinya. Apa iya hanya dengan sekedar berikan tanda penghargaan lalu orang akan oke deh kita beraliansi? Kayaknya nggak segampang itu juga ya. Mungkin kayak karena ini kan memang penghargaan dari negara, iya, tapi apakah hanya dengan memberikan ini di atas meja lalu orang beraliansi? Kayaknya nggak gitu juga. Iya sih, jadi itu menurut gua konspirasi yang kayaknya agak jauh tinggi di langit-langit sana sih. Ya segitulah ya, lumayan ya. Padahal langitnya gelap nggak kelihatan. Ya toto ada layangan bentuk salib, salib. Balik lagi. Ya, semoga nggak terganggu ya festival layang Indonesia. Kalaupun ada festival layang Indonesia. Ntar kita bikin. Halo teman-teman penikmat layang-layang, terus semangat meskipun Anda akan dicecar. Ya, walaupun ada sering dikatakan alay. Gue pengen ngebahas itu tuh, gue dengar di podcast politik yang kemarin. Yang sama Ari oke. Nah, itu ngebahas kalau misalnya betul sempat masuk seminari ya? Iya, betul. Masuk seminari Wacana Bakti. Lah, itu sekolah gue itu. Oh, lo Wacana Bakti atau gue alumni Gonzaga. Alumni Gonzaganya. Nah, tapi angkatan? Gue angkatan asli 2009. Nah, saya 2009. Dan aslinya 2009 tapi apa lo vet? Enggak. Gue masuk kampus 2010. Oh, masuknya 2010. Masuk kampus 2010. Dan waktu itu juga banyak, karena seminari kan juga sekolah bareng kita. Ya. Jadi ya banyak kenal lah waktu itu, lumayan lah. Kira-kira kalau gue dulu terus masuk seminari, menurut lo gue akan menjadi orang yang sama dengan sekarang nggak? Ya paling setahun 2 tahun jebling. Jebling apa sih jebling? Jebling. Oh, lu nggak tahu istilah jebling? Jebling tuh keluar dari seminari. Oh. Keluar dari keimaman. Kenapa kira-kira menurut lo gue akan keluar? Ya kayaknya enggak ya. Kan ganteng ya guys. Ganteng ya.
pasti banyak banget godaan duniawinya, pasti banyak. Oh selalu sampai hari ini juga ada. Sampai hari ini juga ada kan. Gitu walaupun sudah beristri gitu tetap aja kan. Dikit-dikit. Oke. Istri nonton kan? Istri nonton. Hai Nurul Nadia Henry sayangku. Hai kakak. Hai. Ya gitu. Pas gue yakin sih paling lu setahun 2 tahun jebling sih. Jebling ya. Makanya justru karena gue mungkin bisa memprediksi bahwa hidup selibat itu bukan buat gua, hidup selibat tuh buat teman-teman yang enggak ini mungkin ya inilah semacam ada sumpah atau janji yang nggak akan menikah. Betul. Kayaknya nggak cocok di gua gitu. Karena kaum Hawa luar biasa, istri saya luar biasa, jadi ya tidak jadi sebenarnya, tidak jadi. Jadi dulu udah isi formulir, tinggal serahin balik, tapi saya takut akhirnya nggak jadi. Kembali ke formulir. Tapi sudah ambil formulir. Takut nggak bisa menikmati kenikmatan duniawi lagi. Ya mungkin ada bahasa lain lebih tepat tapi mirip-mirip ya begitulah. Kira-kira begitu. Ya, gitu. Emang nikmat duniawi itu emang nikmat banget memang. Ya justru karena ada kenikmatan duniawi kita jadi uji untuk menahan itu. Kalau kita nggak bisa menahan duniawi, apa beda kita dengan binatang? Seperti yang tadi gue ngomong tuh. Au. Ya tapi ini kita nama channel total politiknya bukan total religi. Bukan acara religi saingan lo banyak, lo pasti nggak bisa saingan. Nggak bisa saingan. Gimana lo? Apalagi acara-acara rohani di acara di TV hari Minggu pagi ya, kita nggak bisa ngelawan itu. Betul. Nggak bisa. Kita nggak ada ini kan, nggak ada sekolah teologi ya kan kita antara berdua nih. Sekolah teologi nggak ada. Nggak ada. Gua nggak jauh. Mungkin lo lebih cocok sekolah teologi. Emang biasanya kalau misalnya sekolah teologi biasanya yang beneran brengsek banget itu justru yang masuk sekolah teologi biasanya kalau di Protestan. Tapi sesudah mereka bandel dulu. Bandel dulu biasanya. Atau justru alim dulu. Bandel dulu terus masuk teologi ya. Biasanya mereka karena bandelnya itu jatuh akhirnya terpanggil buat masuk teologi biasanya gitu. Sehingga begitu mereka berkarya ke masyarakat ada story diceritakan kepada masyarakat bahwa saya dulu pernah nakal loh dan saya menyesal bla 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 gitu kali ya. Betul. Jadi kayak istilahnya jadi pendeta di Indonesia itu mirip-mirip kayak rapper di Amerika. Minimal ketembak dulu sekali, ketembak ke pistol dulu, ada bekas lukanya, terkenal biasanya gitu. Ya sama mirip-mirip lah. Jadi. Logis. Ya gila ini seru banget ya. Pertama kali yang paling tengil nih dia nih sejauh ini. Oke. Bat. Apa kabar Pak Haji? Bukannya lu jadwalnya wawancara Samara. Oh iya. Kenapa Rian Ernest? Salah ya. Harus Samara. Gua nggak diundang. Padahal gue udah nyiapin bunga loh guys. Samara kan di New York atau? Oh iya. Iya kan kita udah pesan ke pesawat ke New York kan? Oke. Yakin lo lagi COVID masalahnya. Samara udah nikah lagi, lu udah izin suami lu? Nah itu dia, nanti gue ketemuin suaminya lewat Tinder dulu. Bentar lagi lu diminta jadi caleg PSI nih, Pak. Amin. Oke, jumpa lagi di A1 berikutnya. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.